yang namanya kesatuan. Semua tamu yang datang ke Nabire dan ke kita, saudara pasti dengar kesan yang sama yang Peres katakan tadi. Kekeluargaan di antara kita itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Betul nggak kalau saudara lihat? Kompak sekali, dan itu anugerah. Walaupun kita nggak boleh puas dengan itu karena kita masih belum selesai, masih banyak hal yang ke depan. Bagi saudara yang nggak merasakan yang saya katakan tadi, saya minta maaf kalau saya berkata tegas. Bukan kita tidak bisa begitu kepada saudara seperti pada yang lain. Mungkin saudara menjauhkan diri. Ngerti nggak maksud saya ini? Karena semua orang yang datang itu merasakan kekompakan ini. Nah, maka itu saya harap bagi saudara yang merasa, kok aku belum menikmati apa-apa bersama keluargaku, coba periksa diri. Mungkin saudara sedang menjauhkan diri dari kita semuanya. Saudara kurang akrab, kurang membaur, ada apa-apa, lari. Maka itu kenapa saya sering marah kalau saudara lihat saya. Hari Senin jangan ditinggal. Tadi saya marah pada beberapa orang di sekolah. Senin itu waktu yang penting. Saya marah pada Engel, pada Lucy. Terus terang, kamu berapa kali nggak pernah hadir? Senin itu pertemuan keluarga kita, saudara. Usahakan betul untuk hadir. Ya, jangan sampai tidak. Saya ngomong pada Wensi juga tadi, Senin itu penting. Buat saya yang lain nggak penting. Ayo hari Senin itu. Karena kita kumpul keluarga. Anak-anak kita juga kumpul sana semuanya. Nggak harus dengar khotbah, tidak. Tapi kebersamaan kita. Yang kedua, cara kita bersatu kumpul. Kalau kita bekerja. Tadi bagus, berapa orang cuma ngecat ruangan tengah itu SMP SMA ngecat. Berapa orang yang ngecat tadi itu? Sebagai contoh. Cuma 5 saja. Nah, ayo 2 hari ini Senin, dan kalau ada kerja dengar langsung ikut. Usahakan betul-betul. Alasan ada banyak. Alasan ada banyak. Tadi saya marah pada seseorang sebelum berangkat. Saya bilang jangan pakai alasan. Ayo kita kumpul supaya kita lebih kompak satu dengan yang lain. Oke? Kita lihat Efesus pasal yang pertama. Saya akan baca mulai ayat Efesus pertama 20-23. Yang dikerjakan oleh Bapa di surga di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi posisi Tuhan kita Yesus sehebat ini, katakan amin. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan, segala penguasa, segala kekuasaan, dan segala kerajaan. Jadi kalau saudara pernah melihat, mengetahui ada otoritas, ya pemerintahan apa saja, pemerintahan manusia, pemerintahan iblis, negara mana saja, pangkat apa saja, ya segala itu di bawah Yesus Tuhan kita. Yang berikut dikatakan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Saudara, saya ingin iman yang Tuhan berikan kepada saya, saudara miliki juga. Saya itu nggak pernah takut dengan apa saja, mau penyakit mau apa tidak, gara-gara ayat ini. Tiap-tiap nama yang disebut, setan boleh ganggu apa saja. Saudara lihat ayat ini, kita harus tunduk karena Yesus sudah menundukkan semuanya itu. Saya sering berkata, Panu itu juga punya nama, bukan? Ya, walaupun cuma Panu itu nama. Nah, jadi nama apa saja yang bisa disebut orang di dunia ini, itu semua sudah tunduk di bawah kaki Yesus. Tapi jangan makan sembarangan, itu didoakan dulu, nggak bisa itu. Ya. Karena Yakobus 4 ayat 7 mengatakan tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Nah, kalau kita nggak tunduk ya nggak bisa, tunduk pada aturan Tuhan. Oke? Dan nama yang bukan cuma di dunia ini saja, termasuk dunia yang akan datang. Jadi dalam dunia orang mati maksudnya. Nama apa saja. Maka itu kalau ada di antara kita masih sering takut, ibu-ibu masih sering khawatir, bertobat hari ini. Takut masa depan itu juga nama, betul? Semuanya pasti ada namanya. Ya, virus-virus ada namanya. Bahkan nggak tahu itu dunia kedokteran karena apa memberi nama penyakit susah-susah. Betul, nggak pakai nama-nama Latin itu, aduh susah bener. Nama apa? Nama biasa penemunya. Iya, nama penemunya, ya tapi bukan nama orang itu. Ya, kalau nama penemunya biasanya jenis-jenis apa itu binatang. Oke? Ayat 22. Nah ini dia. Di mana Tuhan menundukkan semuanya itu, dikatakan dan segala sesuatu. Nah, apa itu segala sesuatu di ayat 22? Itulah segala sesuatu yang ada di ayat 21.
Setiap pemerintah, kerajaan, penguasa, otoritas, nama semuanya itu dan segala sesuatu telah bukan akan, perhatikan, diapakan? Diletakkannya oleh Bapaknya, yaitu adalah Bapa di surga, di mana? Di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya, Yesus telah diberikan oleh Bapa di surga kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. 23, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, di sini kita melihat sejak Tuhan kita naik ke surga, memberikan, kalau saya pakai istilah manajemen, Bapak memberikan job description yang jelas antara Tuhan Yesus dan gereja. Job description Papa antara kita dengan Yesus jelas. Yesus hanya kepala saja, kita adalah tubuhnya. Nah, ini konsep suami istri. Orang nggak akan bisa bersatu dengan orang lain kalau dia nggak pernah bersatu dengan istri atau suaminya di rumah. Masalah kita di rumah itu selalu terbawa keluar. Suami istri yang nggak harmonis di rumah, dia nggak akan jadi manajer yang baik, nggak akan jadi pemimpin yang baik. Karena suasana rumah akan menipu dia. Maaf, suasana rumah akan membentuk dia di tempat kerja. Maka itu satu-satunya Tuhan dan satu-satunya agama di dunia ini. Ini dahsyat, saudara. Saya bicara kepada kelompok apapun bukan Kristen tentang suami istri. Saudara dengar, tidak ada satupun orang, kalau saya sudah ngomong mereka nggak tanya, Bapak baca buku apa? Siapa yang ngasih ilustrasi seperti itu? Karena hubungan suami istri adalah kepala dan tubuh. Itu hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan. Katakan amin. Nah, kepala dan tubuh yang gak bersatu tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup. Maka itu kerukunan kita di rumah, itu buat kita rukun, gampang bersekutu dengan yang lain. Sudahlah, sepura-pura apa suami istri itu, di luar kelihatan senyum kiri kanan, tetap akan nampak kalau mereka gak bersatu. Di dalam kerjakan apa saja. Nah, saya kembali dulu ke ayat ini. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia jadi kepala saja. Tubuhnya ada di dunia, yaitu gereja. Nah, saudara, ayat ini yang membuat saya bersyukur. Kalau sampai hari ini sudah 30 tahun lebih, ya, banyak gereja di Indonesia mengakui. Mereka bilang gini, kalau juluki saya, kalau mau bicara soal tubuh Kristus, panggil Koden. Bicara soal kesatuan, panggil Dan Alexander. Saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Karena memang saya mengajarkan kebenaran ini. Ayo bersatu. Mustahil kita akan mengalahkan iblis tanpa persatuan. Bagi yang belum tahu, supaya saudara tahu hari ini, mengapa sampai hari ini saya adalah pendeta yang tidak akan pernah buat gereja baru. Karena ayat ini. Kenapa bisa begitu? Karena saya menghormati anggota tubuh Kristus yang sudah ada di tempat itu. Saya hanya buka gereja kalau di tempat itu belum ada gereja. Saya akan buka. Selama di tempat itu masih ada gereja, saya nggak akan buka. Semua bersatu karena ayat ini. Mari kita lihat. Percuma kita berdoa, mau doa puasa, doa malam, doa apa saja. Maka itu bagi beberapa saudara yang tadinya dari gereja-gereja tertentu, lalu bergabung dengan pesat. Lalu kenapa saya jarang buat doa ini, doa itu? Karena ayat ini. Ternyata setan nggak bisa dikalahkan dengan orang berdoa. Setan nggak bisa dikalahkan dengan orang main musik. Kapan setan kalah? Ayat ini. Ketika segala sesuatu oleh Bapa di surga telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Mari kita lihat, setelah Tuhan Yesus jadi kepala, job description yang Papa berikan, dan kita jadi tubuhnya. Berarti kaki itu ada di mana? Di kepala. Iya, di tubuh. Kalau saudara job kaki di kepala itu namanya kepiting. Dan Tuhan Yesus bukan kepiting, ingat itu. Kalau gitu siapa yang bisa mengalahkan iblis? Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Gereja, bukan Tuhan Yesus. Maka itu percuma kita teriak-teriak dalam nama Yesus setan kalah. Setan pergi, nggak akan pergi. Sebab bukan Tuhan Yesus mengalahkan mereka, tapi kita. Nah, tapi kenapa sampai sekarang kakinya nggak bisa menginjak iblis? Karena kita belum bersatu. Tubuhnya masih tercecer, terpecah belah. Kenapa? Jangan lagi nginjak setan, nginjak kacau aja nggak mati. Kalau kita nggak bersatu. Berarti orang yang tengking itu salah. Salah. Tengking setan itu salah. Setannya nggak akan buat setan geli gitu setan tengking itu. Nggak akan pergi. Karena kita belum bersatu.
Siapa yang pernah sadar